Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Melina Yuli Kartika, NIM 031, Tuti Mirda Mufidah Khairin Sutopo, NIM 042, dan Ulfatiana Dayanti, NIM 043, akan mempresentasikan materi tentang pendekatan manajemen pendidikan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola. Selanjutnya adalah macam-macam pendekatan manajemen pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan operasional, yang kedua adalah pendekatan perilaku manusia, yang ketiga adalah pendekatan sistem sosial, yang keempat adalah pendekatan sistem-sistem, dan yang kelima adalah pendekatan kuantitatif. Proses pendekatan operasional. Dalam pendekatan ini, manajemen dianalisa dari sudut pandangan apa yang diperbuat seorang manajer untuk memenuhi syarat sebagai seorang manajer. Di dalam kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi dasar di mana para manajer terlibat, membentuk suatu proses yang dinamakan proses manajemen. Pendekatan ini berpusat pada fungsi-fungsi dasar manajemen. Proses pendekatan operasional banyak digunakan karena sangat menolong dalam mengembangkan pemikiran manajer dan membantu menentukan bentuk manajemen dalam ketentuan-ketentuan yang mudah dipahami. Setiap kegiatan belajar oleh seorang manajer dapat digolongkan sejajar dengan proses dasar ini. Pendekatan ini memandang manajemen sebagai suatu proses yang universal, terlepas dari jenis atau tingkat organisasi, tetapi mereka juga mengakui bahwa lingkungan-lingkungan internal maupun eksternal di mana proses manajemen itu digunakan sangat berbeda-beda antara organisasi-organisasi dan pada berbagai tingkat. Macam-macam pendekatan manajemen pendidikan. Pendidikan perilaku manusia. Inti pendekatan ini adalah perilaku manusia. Dalam pendekatan ini, seluruh bidang hubungan manusia dipandang dalam istilah-istilah manajemen. Pada manajemen ini, individu dipandang sebagai makhluk sosio, psikologis. Seni manajemen diberi penekanan dan seluruh bidang hubungan manusia dipandang dalam istilah-istilah manajemen. Jadi, manajer itu sebagai pemimpin dan memperlakukan semua kegiatan orang yang dipimpinnya. Sebagai keadaan-keadaan manajerial, perilaku manusia diberikan dalam seluruh penelitian. Karena tidak dapat dipertanyakan bahwa pengolahan melibatkan perilaku manusia dan interaksi manusia, maka tidak dilakukan lagi. Selanjutnya, pendekatan sistem sosial. Para pendukung pendekatan ini memandang manajemen sebagai sistem sosial atau dengan perkataan lain sebagai suatu sistem interaksi budaya. Ia berorientasi secara sosiologis, jadi sistem sosial itu berurusan dengan berbagai kelompok sosial dan hubungan-hubungan dengan budayanya serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok sosial dan hubungan budayanya serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok ini ke dalam suatu sistem sosial. Jadi, organisasi ini itu dianggap sebagai sebuah organisme sosial, takluk kepada segala pertentangan dan interaksi para anggotanya. Slide selanjutnya, pendekatan sistem-sistem. Pendekatan sistem-sistem, konsep-konsep sistem merupakan bagian-bagian sentral yang dikembangkan pendekatan ini. Suatu sistem dapat dipandang sebagai suatu kumpulan atau himpunan dua komponen atau lebih yang saling berbeda dalam pola hubungan tertentu dan antara mana suatu kegiatan menimbulkan reaksi pihak lain. Konsep pendekatan ini merupakan bagian sentral yang dikembangkan pendekatan ini, suatu sistem yang saling berada dalam pola hubungan tertentu dan antara mana dengan pihak yang lain. Dengan kata lain, sebuah sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan
Apa yang dipikirkan sebagai suatu kegiatan mungkin sebenarnya adalah hasil dari bagian kegiatan kecil. Slide selanjutnya, pendekatan kuantitatif. Titik berat pendekatan kuantitatif adalah penggunaan model-model matematika dan proses, hubungan dan data yang dapat diukur. Pendekatan kuantitatif juga menunjukkan kegunaan material yang besar, maksudnya manajemen dipandang sebagai sebuah kekuatan yang logis yang kalau diungkapkan dan dihubungkan jadi istilah-istilah kuantitatif dan proses dengan suatu metodologi yang diterima menghasilkan jawaban-jawaban atas persoalan manajerial yang didefinisikan secara hati-hati. Pendekatan ini memaksa untuk si pemakai mendefinisikan dengan tepat segala tujuan persoalan dan hubungan dengan cara yang dapat diukur. Seterusnya, pengakuan ini juga adanya hambatan-hambatan yang pasti, seperti proses yang logis memberikan kepada sang manajer suatu acara atau alat yang ampuh untuk menyelesaikan persoalan manajemen. Ia sangat bersangkut paut dengan pengambilan keputusan. Jadi pendekatan ini tuh paling efektif kalau digunakan pada tanda-tanda fisik seperti inventaris, jarak, angkutan, dan campuran hasil. Manajemen sebagai proses, sistem, dan pengelolaan. Untuk mempelajari manajemen pendidikan secara utuh perlu memahami berbagai pendekatan dalam manajemen itu sendiri. Sebagai bahan dalam mempelajari manajemen pendidikan, secara sederhana dikemukakan pendekatan manajemen pendidikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, manajemen adalah kerjasama orang-orang. Yang kedua, manajemen adalah suatu proses. Yang ketiga, manajemen sebagai sebuah sistem. Yang keempat, manajemen sebagai pengelolaan. Dan yang terakhir itu yang kelima, kepemimpinan. Berikut ini adalah penjelasan pendekatan manajemen pendidikan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah manajemen adalah kerjasama orang-orang. Untuk mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan yang membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan. Secara internal, sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian, seperti kepala sekolah sebagai direktur, guru yang memiliki keahlian manajemen kelas yang baik, tenaga bimbingan konseling, ketatausahaan yang memiliki keterampilan dalam sistem manajemen informasi dan administrasi. Perpustakaan membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan kreativitas untuk menghidupkan suasana agar banyak dikunjungi siswa. Laporan yang harus bisa mengelola penggunaan waktu, memelihara serta memanfaatkan alat dengan berdaya guna. Yang kedua yaitu manajemen adalah suatu proses. Seperti halnya sebuah pendidikan, manajemen adalah suatu proses. Pendekatan ini menekankan perilaku sebagaimana fungsi manajemen itu sendiri, yaitu proses planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Yang ketiga itu manajemen sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem maksudnya adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem di sini yakni input, proses, output, outcome. Yang keempat yaitu manajemen sebagai pengelolaan. Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan, akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam sekolah atau sumber daya yang harus ada untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut harus dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang kelima itu kepemimpinan. Dari pendekatan kepemimpinan, manajemen dipengaruhi oleh pemimpin. Pimpinan bisa kepala sekolah, guru, atau KTU, di mana seorang pemimpin bisa mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan. Di sini seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara verbal dan non-verbal, mengambil keputusan dan pelaksanaan keputusan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.